Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kegiatan 2.1 yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan kegiatan 2.2 yaitu posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu atau A, B. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menentukan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan materinya ya. Oke, anak-anak, silakan kalian perhatikan ke papan tulis. Di sini Ibu akan jelaskan tentang definisi koordinat kartesius dulu. Jadi untuk mendefinisikan koordinat kartesius itu diperlukan dua buah garis berarah tegak lurus yang disebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis tegak lurus ini yang garis lurusnya mendatar ini disebut dengan sumbu X atau absis. Kemudian garis yang tegaknya disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Nah, kemudian garis sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat kartesius. Ini namanya bidang koordinat kartesius dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Bagian sebelah ini disebut dengan kuadran 1, di mana terdiri dari koordinat X yang bernilai positif dan koordinat Y yang bernilai positif juga. Ini disebut dengan kuadran 1. Kemudian di sebelahnya disebut dengan kuadran 2, di mana terdiri dari koordinat X-nya bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai positif. Kemudian yang di bawahnya sebelah sini ada kuadran 3, di mana terdiri dari koordinat X-nya bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai negatif juga. Kemudian yang terakhir ada kuadran 4 yang terdiri dari koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya bernilai negatif. Oke. Kemudian misalnya di sini ada sebuah titik A. Koordinatnya ada negatif 4, negatif 3. Maka ini disebut dengan koordinat titik A, di mana koordinat titik X-nya adalah negatif 4 dan koordinat Y-nya adalah negatif 3. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y ini disebut dengan satuan. Jadi jarak titik A terhadap sumbu X itu ada 1, 2, 3 satuan, dan jarak titik A terhadap sumbu Y itu ada 4 satuan. Kemudian ada yang disebut dengan titik pusat atau titik asal. Itu berada di koordinat 0,0. Di sini disebut dengan titik pusat atau titik asal. Nah, titik A ini letaknya ada di kuadran 3. Jadi, Ibu ulangi lagi. Dalam sistem koordinat kartesius itu terdiri atau terdapat bidang koordinat kartesiusnya ini keseluruhannya ini namanya adalah bidang koordinat kartesius yang dibagi
dengan dua buah garis tegak lurus yang disebut dengan sumbu X. Ini sumbu X dan sumbu Y menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini disebut dengan koordinat titik, dan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y itu disebut dengan satuan. Jadi kedudukan titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah titik A berjarak 3 satuan dengan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu atau A, B. Di sini Ibu akan menambahkan titik-titiknya dan memisahkan titik-titik ini adalah sebagai suatu tempat. Di sini titik A ini dimisalkan rumah Ibu. Kemudian ada titik selanjutnya, misalnya di sini. Sini ya. Ini pasar. Misalnya, kemudian titik selanjutnya di sini. Ini sekolahan. Dan misalnya lagi ada satu di sini. Ini ada masjid misalnya. Ini berarti koordinat titiknya ada di 3, min 3. Ini koordinat titiknya ada 3 juga, 4. Dan yang terakhir ini koordinat titiknya ada di negatif 4,6. Jadi untuk menentukan titik pada koordinat titik itu titik X yang didulukan ya. Jadi titik yang pertama ini adalah nilai dari sumbu X-nya. Kemudian yang keduanya itu adalah yang Y-nya. Nah, selanjutnya kita akan tentukan kedudukan titik ini terhadap titik asal dan titik tertentu. Misalnya kita sekarang tentukan ke titik asalnya dulu ya. Jadi kedudukan rumah Ibu terhadap titik asal atau titik 0,0-nya berarti bisa dihitung ini ke sini. Lurusnya kan gini ya. Terus gini. Berarti titiknya ini berada 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3 satuan ke atas. Berarti letak rumah Ibu terhadap titik pusat itu berada pada 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Ini kalau ditulis jadinya gini ya, 4, X yang lebih dulu berarti 3,4 gitu ya. Maaf, ini 4 satuan ke kanan berarti X-nya ya. 4 satuan ke kanan berarti X-nya dan 3 satuan ke atas berarti Y-nya. Berarti jika ditulis kayak gini, 4,3. Kemudian kita lihat letak pasar terhadap titik asal atau titik 0,0. Ini ke sini berarti ada 1, 2, 3 satuan ke kiri. Kita tuliskan min 3 ya, karena dia arahnya ke kiri. Kalau arahnya seperti rumah Ibu dengan
titik pusat ini tadi kan ke kanan dan ke atas, berarti nilainya positif semua. Kalau arahnya ke kiri, berarti kita tulisnya nilainya adalah negatif. Ini tadi kan ada 1, 2, 3 satuan ke kiri, berarti negatif 3, dan ada 1, 2, 3 satuan ke atas berarti 3 aja. Jadi kalau kita tulis hasilnya kayak gini, negatif 3,3. Kemudian selanjutnya letak masjid terhadap posisi asal, titik asal, berarti ke bawah 1, 2, 3, 4 ya, 4 ke bawah, berarti ini yang Y nya berarti sebelah sini ya. Kemudian 1, 2, 3 ke kanan, berarti dia 3 ke kiri, berarti negatif 3. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya ada letak sekolahan terhadap titik asal. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Untuk menuju titik asal ada 4 satuan ke kanan, berarti ditulisnya 4, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia turun, berarti di sini negatif ya. Berarti berapa tadi? 6 ya? 6. Maaf, berarti ini tadi juga negatif ya, yang turun tadi 1, 2, 3, 4 ya. Ini negatif. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukan letak suatu tempat terhadap titik asal itu, kalau kita lihat kalau dia arahnya ke kanan atau ke atas, itu berarti nilainya positif. Kalau misalnya dia arahnya ke kiri atau ke bawah, berarti dia negatif. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu. Yang dimaksud dengan titik tertentu itu adalah misalnya A, B, atau misalnya 3,3. Nah ini berarti titik tertentu, ada titiknya, bukan titik 0,0. Kalau titik 0,0 disebutnya sebagai titik asal atau titik pusat. Nah jika misalnya di sini ada kedudukan rumah terhadap masjid misalnya, berarti di sini kita hitung dari rumah ke masjid, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kanan berarti dia positif. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga ke atas, berarti positif juga. Nah, seperti itu cara menentukan kedudukan titik terhadap titik asal dan kedudukan titik terhadap titik tertentu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam sistem koordinat kartesius itu terdapat sumbu X dan sumbu Y yang membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, dalam koordinat kartesius itu ada namanya titik pusat, yaitu titik 0,0. Kemudian untuk menentukan jarak suatu titik terhadap titik tertentu atau terhadap titik asal, itu bisa dilihat jika dia arahnya ke kanan atau ke atas, maka nilainya adalah positif. Sedangkan jika arahnya ke bawah atau ke turun dan ke kiri, berarti nilainya adalah negatif. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan soal latihan nomor 1 dan 2, dan nomor 3-nya silahkan kalian gambarkan denah rumah kalian, kemudian berikan titik-titiknya, jaraknya, dan jelaskan jarak rumah kalian dengan sekolahan dan jarak rumah kalian dengan pasar, masjid, dan tempat-tempat penting yang ada di desa kalian.
Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.